Kalau gubuk ya ditampakkan itu udah jelas itu, waduh seperti mau saya mengarahkan ke gubuk itu gitu. Iya, supaya istirahat Jadi, gitu iya, ya. supaya istirahat nih gubuk. Wah enak itu gubuk, wah cakep udah gubuk itu. Cuman saya masih dalam pikiran, wah nggak mungkin, nggak ada di jalur pos 3 dan pos 4 itu nggak ada gubuk. Hutan, zona rimba itu nggak ada gubuk kiri kanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Base Camp Plus bersama Anang Rifani, pria yang selalu setia menemani Anda. Sekarang kita lagi bersama Bang Randy nih. Kita baru turun dari mana Bang Randy nih? Kemarin Ciremai. Ciremai ya. Gimana tuh Ciremai itu? Wah, cakep. Jadi kita di sono berapa hari ya? Kemarin estimasi kita seperti biasa kan harusnya 1 malam 2 hari itu. Tapi kita nambah sehari. Iya, bonus lah. Bonus sehari. Bang Randy, ini kisi-kisinya apa ya? Ada yang katanya ada yang menarik nih. Oh iya, itu dia kisah pendakian yang saat ini dan pendakian yang waktu saya dulu juga hampir sama itu. Jadi yang kalau dulu kan saya ini lewat Linggarjati gitu, bersama Bewok, Cemong gitu, sama Edi. Edi anak Lenteng itu. Jadi saya berempat itu dulu lewat Linggarjati. Kalau sekarang kan kemarin kita lewat Jalur Baru, Palutungan. Itu ada apaan tuh, kisi-kisinya? Yang menarik-nariknya nih. Waduh. Kalau dilihat dari sisi ini sih ya seperti biasa ya, namanya alam gitu. Ya demikian. Jadi ada kisah serunya juga sih pendakian kita. Juga ya? Iya, misterinya juga. Oke, langsung aja nih Bang Randy ya untuk bercerita kepada kita, berbagi pengalaman lah pada ya kita semua nih. Sobat-sobat Base Camp Plus. Ayo Bang Randy silakan. Yang dari mana nih kita? Dari awal lah. Dari awal pendakian kita ya. Ya memang setelah di briefing juga kemarin kan kita pas di briefing itu udah cakep banget kan. Waduh, jaga warnanya juga udah bilang ya Ciremai itu istilahnya estetikanya juga untuk para pendaki ini, para yang suka dengan alam itu ya diperhatikan lah itu estetika baik budayanya maupun kultur di wilayah setempatnya itu, terutama alamnya ini ya. Jadi ya menarik gitu kan, ya seperti kita kan tim kita kan habis di briefing kan asik tuh ya. Lumayan canggih juga itu. Dibilang enak lah kita. Jadi berangkat estimasi dari bawah itu di pos itu ramai sih memang kita. Waktu pendaftaran dari pertama kita yang pertama dicek juga kan kita kan, tim-tim kita ya. Antara tim-tim yang lain juga menyusul kan. Sampai kita ya lelah di perjalanan lah. Makanya pesannya di perjalanan itu yang apalagi yang terutama para anak muda yang naik motor ya kan. Kasihan itu kalau dia nggak istirahat, lumayan makan tenaga lah gitu. Yang mobil juga kan makan tenaga gitu. Ya di jalur itu kalau kita kurang tidur ya efeknya itulah jenuh, ya kan? Begitu mana kan, asik ya. Agak lelah di perjalanan ya. Iya. Jadi kisahnya itu enak, menarik. Jadi waktu estimasi kita mau istirahat di pos berapa kita pas daftar online itu kita online. Kita base camp. Iya, di base camp terakhir itu kan tenda tuh seharusnya di Pesanggerahan ya, pos 6 ya, iya. Pos 6. Gitu, pos yang lumayan banyak babinya. Babinya. Pos 5, pos 6 itu ya. Di babinya itu jadi kalau bawa makanan sarden atau apa ya digantung-gantungin lah, waspada kalau kita mau summit kan. Iya. Itu biasanya di jalur situ ya memang. Gitu. Tapi hal yang menariknya asik. Aduh, lumayan juga itu. Perjalanan dari jenuhnya itu kan. Harusnya kita bisa capai 6 jam, berhubung kita usia ya lumayan lah, jadi kali 2 kan. Kali 2. 6 kali 2 12 jam. Iya, kita dari pos base camp ke pos 1 tuh. Iya.
Berapa jam tuh? Perjalanan menariknya itu ya, ya itu lumayan melelahkan kita. Ya itu terhitung 12 jam, jadi sama kita ya iseng-iseng foto dan istirahat itu kan, jadi nambah 2 jam lagi jadi 14 jam. Terus bonus lagi 2 jam. 16 jam kita. 16 jam perjalanan. Jadi kita mutusin di mana tuh pos? Di Cigowong ya? Iya, pas Cigowong. Itu memang kalau ranger bilang ya keputusan tepat lah untuk kita. Karena kondisi kita ya kurang memungkinkan, tapi fisiknya lumayan masih semangat gitu. Kebetulan memang Cigowong itu asik kan, tempatnya enak ya, steril. Ada air bersihnya bagus, airnya wah super bagus. Tempat sholatnya enak, ya toiletnya juga enak lah, tapi ya tinggal dijaga aja kebersihannya. Fasilitasnya lengkap ya? Fasilitasnya lengkap dan suasananya memang top lah suasananya. Iya, kalau untuk camping ya Recommended lah iya, itu. itu situ ya, itu baru paling bagus. Iya, kita istirahat di situ kan ya, malam kan steril kan. Steril, aman lah di situ. Nggak ada kejadian. Nggak ada, Ya. nggak ada kejadian menarik. Ya, nggak jadi menarik. Cuma pas cuaca hujan dikit ya, hujan dikit. Gerimis aja. Makan, istirahat full. Ya, kita memutuskan untuk summit Summit jam berapa tuh? jam 2:30 setelah rombongan. 2.15. Iya, 15 ya? 2:15. Setelah rombongan motor itu, road race itu yang 4 orang itu naik ya. Baru kita ya rombongan dari pos 1 ya. Begitu Om Anang, asik kan kita naik ya. Gimana tuh pengalamannya dari perjalanan dari pos Cigowong sampai ke puncaknya itu gimana perjalanannya Kang? Ya memang stamina nggak bisa dibohongin ya. Kalau untuk makan ya kita fit atau terus jalan enak sih, asik aja kan. Terus sampai pos 5 sesuai target juga. Ya, kita start lagi kan untuk mencapai tanjakan Nasoy Geboy yang memang harus dijaga kata-kata itu kan. Jangan terlepas ya, kata-kata macem-macem, Sompral lah, kita mengeluh, kita sok jagoan, sok apa ya tolong dijaga-jaga hal-hal yang begitu kan. Untung kita asik-asik aja, kita bawa bercanda aja kan. Iya. Kita di situ bercanda aja. Terus tuh sampai puncak tuh gimana tuh perasaannya tuh? Wah, pokoknya pas sudah ngelihat tanjakan Asoy sampai Simpang Apuy, semangat masih full. Wah, begitu mau ngelihat ke atas, wah cakep. Haji. Begitu di sana, wah rata semua, waduh. Rata tanjakan. Rata dengan tanjakan, penuh dengan batu. Target ya bisa deh, pokoknya bisa di atas lah jam 11-an. Yang harusnya memang kita harus turun kalau cuaca sudah buruk, di atas jam 12 atau apa ya kita harus turun. Iya. Komitmen kita kan gitu ya, tapi alhamdulillah dikasih cerah ya. Iya, untuk cerah waktu itu ya. Cerah. Kita bisa sampai pas lah jam 12 lewat seperempat. Sebelum zuhur kita sampai istirahat. Sampai ada yang tertidur pula, cakep udah. Di puncak ya. Sampai ada yang tertidur. Top udah. Nah, tinggal perjalanan turun dah. Estimasi kita kan istirahat di atas setengah jaman ya, kita muas-muasin diri, istirahat sejenak, baru kita turun lagi ya. Nah, sampai Goa Walet dan Simpang Apuy lagi. Iya. Nah, itu kan tertahan sedikit kendala ya. Temen kita ya 2 ya. Sendalnya itu putus Iya, ya, Mas Boy. Mas Boy itu. Terus sendalnya putus Karena ya itulah apa kurang ini. Tapi sepatu bawa Picaro. cuman nggak dibawa ke atas. Iya. Iya betul. Ada kendala sedikit karena itu jadi drop. Iya, ngedrop. Jadi tim kita kan terbagi 3 nih ya, 3 ya. 2 orang di bawah, saya di tengah kan. Nah, yang di atas lagi masih di belakang itu kan Babe sama Geboy. Iya, itu yang tertahan agak lambat kan sedikit karena Babe harus gandeng Geboy kan. Gendong Geboy. Dengan kondisi air yang tinggal Minim 2 botol ya. Iya, 2 botol ini ya. Masing-masing setengah dari ini untuk turun sampai pos 1. Ini ya minim lah waktu itu air untuk turun ya. Iya. Karena kita ninggalin Memang ditaruh di bawah di jalur pos kita. 6 ya. Pos 6 kita taruh. Naruh air.
Strateginya kita naruh air emang di pos Di pos 6, pos 5 itu memang harus naruh air ya. Strategi buat teman-teman ya. Kalau mau naik itu ya taruh air lah sedikit-sedikit. Kalau kita lupa juga insya Allah teman-teman yang lain yang memanfaatkan itu. Gitu. Nah itu udah dah tuh, asik dah tuh turun. Set estimasi dari jam 12 lewat setengah 1 lah kita kan turun ya. Setengah 1 kita turun. Sampai pos 6 itu masih sore. Sore, iya betul. Masih siang lah itu jam siang, 3 kan. 3-an asar, waktu asar. Waktu asar kita sholat di pos 5. Pos 6. Pos 6 ya. Dari pos 5 dulu kita ketemu pos 5 ya. Nah, pos 5 itu tak habis lewat tanjakan Asoy itu. Ya. Nah, itu ada pendaki yang ketakutan itu. Ada babi itu dari hutan tuh. Babi keluar, gruk banyak tuh kan. Pak, Bapak jaga warna? Oh bukan, saya pendaki tadi, teman saya 2 bawa. Oh iya Pak, temennya tadi 2. Pak, kalau ada babi gimana? Katanya. Udah diem aja, tenang. Ya saya juga takut sebenarnya. Sebenarnya takut juga. Iya takut. Bener, gruk. Wah, saya bilang jangan bergerak, diem aja diem. Udah diem, akhirnya babi ya kalau kita nggak bergerak dia juga diem. Diem aja. Nah, langsung masuk lagi ke hutan, aman. Sementara G-Boy sama Babe juga denger dia suaranya, dia kan di atas. Di atas ya. Di tanjakan Asoy, gitu. Tanjakan Asoy begini kan. Iya, tahu. Gitu. Nah, saya tadinya mau nungguin. Cuman karena pikir Om Anang sama Arya Sena udah ke bawah kan, saya coba nyusul gitu kan. Gitu. Saya coba nyusul, turun pos 5 kan. Mau sholat lah kan itu. Udah pos 5. Akhirnya kita ketemu di pos 6 ya. Bogor 6 pos 3. Pos 3. Enggak sholat zuhur asarnya itu kan di pos 6. Pos 6. Pos 6. Kita turun ke pos 5 itu tanjakan Asoy itu ketemu babi kan. Ketemu babi. Bawahan lagi. Ya. Iya. Nah, baru kita ketemu pos Sanggerahan. 4. Pos 4 dan pos 3 itu. 3. Nah, katanya di pos. Nah, itu. Apa ceritanya? Perjalanan nih. Nah, ini nih yang menarik paling asik katanya. tuh. Jadi tim kita kan akhirnya terpecah ya. Iya. Ya, saya sudah di tengah, Om Anang sudah turun ke bawah. Tinggal saya sendiri antara pos 4 ke pos 3 dulu tuh. Itu saya sudah mulai udah agak jenuh kan antara nunggu Babe sama G-Boy atau saya terusin ke bawah kan. Ternyata waktu sudah maghrib kan itu. Iya, maksudnya pas gelap. 6 ya. Iya, biasanya kalau mau maghrib itu masih terang. Terang itu, walaupun hutan gimana itu masih terang. Ini gelap total. Pus, udah nggak kelihatan apa-apa. Saya bilang, wah mata saya kali ini. Saya putusin taruh. Keril. Taruh kayak itu. Keril saya taruh kan, saya bawa keril tuh, taruh. Langsung. Wah, agak merinding dari gitu. Bagol Pala bagol. Wah, nih saya bilang udah baca-bacaan itu. Wah, kayaknya mau masuk waktu maghrib nih. Gitu kan. Tambah gede lagi nih. Kok masih gelap nih? Masih gelap. Saya bilang diam dulu, diam. Lama-lama terang. Saya ambil senter. Saya pakai itu. Itu kan harusnya kan masih terang itu. Kalau mau maghrib itu masih terang, ada cahaya lembayung gitu. Tapi mungkin karena mau mendung atau gimana, tapi memang gelapnya total gelap dong. Nah, terus saya turun kan pakai senter tuh. Saya putusin pakai senter headlamp saya pakai. Oh, udah. Wah, tambah gede. Wah, tuh langsung bayangan semua. Bus. Dari pos 3 ya kan. 4. Saya dari pos 4 ke pos 3 itu penantian yang cakep gitu. Penantian cakep. Antara saya merinding saya. Antara saya putusin untuk diem untuk Babe nggak mungkin. Karena saya sendirian di hutan itu kan. Nanti saya bisa ke bawah halusinasi ya. Nah, saya ngeputusin turun dengan kecepatan speed kan. Ya alhamdulillah masih kuat kan. Nggak lama Manang. Sama itu mungkin melihat senter saya iya, kan. Senter dia kalau lihat senter Bang Randy tuh ke arah kanan tuh. Dari jalur kayaknya melipir ke kanan gitu. Lihat dari pos 3, sebelum pos 3 itu lihat. Baru kita panggilkan, terus jawab ya itu. Ya, nah itu pas begitu suara dari Arya Sena dan Om Anang itu teriak, "Ren!" Nah itu saya udah, wah temen nih. Saya jawab, "Yo!" Nah, udah setelah dijawab itu tambah gede tuh, merinding lagi saya. Langsung pala bagol, dus. Kenapa saya buang ke kanan? Karena di kiri sudah ada penampakan. Tuh merinding lagi. Jadi saya memang waktu pendakian, iya,
pendakian Linggarjati juga seperti itu ya. Jadi begitu saya lihat, itu sugesti saya atau halusinasi saya ya, itu udah ada gubuk. Gubuk. Sebelah kiri gubuk. Saya pikir, wah ada pos nih. Begitu saya mau ke kiri, wah tambah merinding. Wah saya bilang, wah bukan. Saya ingat dong, jalur saya naik itu antara pos 3 ke pos 4 itu tidak ada Gubuk, nggak ada. tidak ada gubuk itu. Di jalur itu gak ada gubuk, nggak ada itu. Bohong saya bilang itu, ini fata morgana atau halusinasi itu. Gubuk tambah nyata itu. Terus setelah suara nggak teriak, saya sempat mau manggil lagi, mau teriak. Saya mau teriak lagi kan, wah saya nggak jadi. Saya lihat tuh gubuk tambah nyata, jelas itu gubuk pokoknya. Gimana sih bentuk gubuk kan? Gitu. Saya buang, lu bukan. Dalam hati saya, lu bukan pokoknya, lu mau bohongin gua. Gitu. Saya buang ke kanan kan jalur, tuh sampai saya jalan dulu, tep. Terus saya balik lagi, ada lagi gubuk, treng. Masih ada tuh gubuk. Saya diem, saya senter terus, tambah gede. Saya bilang buang lagi ke kanan, set. Kelihatan kan senter saya, terus kanan. Jauh kan, muter-muter aja kan di situ kan. Kanan aja. Ya, terus saya diem pas di tebing itu, pohonan itu, saya lihat lagi kiri, udah nggak ada tuh. Alhamdulillah. Nggak ada tuh. Tapi ini masih nih. Wah, saya coba teriak kan, gitu kan. Bahasa manggil Arya Sena tuh kan, saya bilang, nggak lama nyautin, wah udah deket. Baru saya diem, saya bayangin tuh, nah, itu Om Anang sama Om Arya itu duduk di batang pohon. Nah, iya. baru saya bilang, oh bener, kalau pos 2 itu, pos 3 itu pohon panjang itu, batang panjang. Wah saya langsung wah ini benar baru saya ambil kiri lagi, turun ke bawah, nah baru enak tuh jalur. Jadi tertinggal di belakang begitu, saya nengok dulu ke atas, terus yang tadinya gelap terang gitu. Udah biasa seperti biasa lagi, nggak gelap total. Gitu. Jadi pengalamannya lumayan begitu aja, merinding gede juga gitu. Mana sendiri ya. Jadi itu antara mutusin aja. Mutusin nunggu Babe apa nyusul Om Anang gitu. Tapi saya bilang saya nyusul karena saya khawatir tenda gitu kan, dan sama teman-teman gitu kan. Saya putus, bukan saya sok atau apa, akhirnya nyusul, ketemu kan akhirnya. Ketemu pos 3. Iya, di pos 3 kan ketemu orang sama kan. Kita merinding semua kan. Cuman kita nggak bahas kan di situ kan. Bahas ya. Begitu Om Anang. Nggak tahu nih teman-teman yang di atas nih ngerasain hal yang sama gak sama saya gitu kan. Saya bilang tar deh, saya putusin tar ceritanya di bawah aja. Akhirnya kan asal halusinasi dan center bilang, deh mau masak apa mau nunggu gitu kan, kita briefing dulu dikit kan. Kalau kita nunggu nggak mungkin gitu, nggak mungkin bukan karena kita nggak mau gitu kan, nggak mungkin karena kondisi kita kan. Air sudah terbatas juga, suasana takut dingin, takut hujan, ya udah kita putusin turun kan ke bawah kan, ke pos 1 kan, ke tenda kita kan. Hari kita bareng kan bertiga kan. Lumayan lah, udah nggak agak serem dikit. Tapi tetap masih ada bebayang-bebayang gitu, masih ngikut. Kayaknya masih ngikut dia di belakang itu. Cuma ya saya bilang terserah apa alamnya lah gitu kan. Beda alam lah kayaknya. Ngikut-ngikut tapi kan beda alam. Begitu aja Om Anang. Ketahuan kisahnya teman-teman yang 2 itu nanti. Karena udah terputus dua itu aneh kita ya. Dua kelompok itu kan, tapi jadi 2 kelompok tuh waktu itu ya. Iya. Lumayan juga kita sporing juga mikirin temen 2 itu kan, kendala. Akhirnya kita bilang udah kita turun, kita masak air, kita masak, nanti anak-anak turun, sudah enak posisinya. Iya, ternyata kita begitu mau turun ada pendaki juga yang tertinggal tuh, yang 2 itu yang kita balap itu. Itu juga udah kendala juga dia kan. Ada kendala kebetulan. Jadi dari pos 3 ke pos 1 itu wah cakep itu kejadiannya. Iya, kalau udah wah pokoknya PR juga itu kalau masuk waktu maghrib. Iya, itulah. Istirahat dulu. Kita istirahat lah, lebih baik istirahat dulu di situ. Hutan jalur ini kan di situ kan, begitu saya center juga udah JR itu kan, zona rimba kan. Wah, tambah merinding tuh kalau udah ngeliat dia. Waduh, semua wah fata morgana banyak dah tuh, ada bentuk-bentuk macam-macam dah. Waktu gelap itu ngeliat bentuk apa ya tuh? Yang bisa diingat? Ya kalau dilihat dari itu ya dibilang bentuk-bentuk sosok itu kan kayak bayangan kita aja kan. Terus ada sesuatu berkelebat apa berkelebat itu kan memang sudah alamnya mereka kan.
karena mau maghrib itu Iya. kan. Waktu mau maghrib kan memang pergantian lah hari. Ya lumayan pas di pos 4 itu ke pos 3, iya. waduh, mana sendiri ya kan, wah udah gede. Saya nggak biasanya itu, biasanya tep, ini gelap total itu. Wah udah gelap, udah Kayak di semua alam lain pokoknya, ya? iya. Kayak di alam lain. Udah tep, wah udah baca ini baca itu, udah tep, gelap total. Harusnya memang masih terang gitu kan. Iya, waktu itu kan gue juga bingung tuh. Randy udah pakai Senter, Kan sedangkan Om terang Anang kan masih belum pakai senter, kan, masih belum pakai terang itu, kan. Di pos iya. 3 itu saya sampai kan masih terang kan. Iya, Masih ada cahaya dikit-dikit Iya, kan. masih. Emang kita nunggu supaya agak gelap, terus langsung pakai di pos 3 itu Iya. pakai senter gitu, istirahat sebentar. Tapi kenapa saya udah pakai senter di Iya, atas di atas, kan? iya. Nah, udah yang kelihatan kan senter. Nah, itu udah gelap total itu. Gitu, betul. Tapi nggak ngeliat tuh selain gubuk itu lihat makhluk-makhluk apa gitu. Oh, kalau itu sih ya alhamdulillah cuman bentuk-bentuk pohon aja gitu kan. Jebret. Ya seperti makhluk apa gitu. Jadi Bayangan hitam, bayangan hitam, bayangan ini gitu. kuntilanak ya. Wah, enggak sih alhamdulillah. Enggak ada penampakan gitu. Iya. Cuma itu dong, Iya, gubuk itu ya. gubuk-gubuk. Oh. Kalau gubuk ya ditampakkan itu udah jelas itu. Waduh, seperti mau saya mengarahkan ke gubuk itu gitu. Iya, supaya Jadi, istirahat di situ iya, ya. supaya istirahat nih gubuk. Wah, enak itu gubuk. Wah, cakep udah gubuk itu. Cuman saya masih dalam pikiran, wah nggak mungkin. Nggak ada di jalur pos 3 dan pos 4 itu nggak ada gubuk. Hutan, zona rimba itu nggak ada gubuk kiri kanan. Dan nggak mungkin itu kan. Pokoknya jalur Palutungan ya teman-teman mau naik mungkin nggak ada kiri kanan itu gubuk itu nggak ada itu. Jadi setelah pos 3 ke pos 1 tuh nggak ada kejadian. Enggak tuh, enak tuh kita. Ya, itu paling teman kita tuh kan. Nah, Arya. Bang Arya itu. Lihat ya. Om Arya dia melihat penampakan gitu sampai saya tahan. Memang saya masih agak ragu untuk ke depan dulu itu karena pos masih 3 pas waktu itu, pos iya, masih dari pos 3 kita mau ke pos 1 itu saya masih tahan kan. Mana sini aja. Maksudnya ngulur waktu biar kita nggak nembus kegelapan dulu itu. Mata saya masih gelap itu sebenarnya. Masih gelap itu, masih ke bawah yang di atas kali tadi. Walaupun wah masih ini, makanya senter saya masih nyala terus kan. Harusnya kan udah mati, udah ada cahaya itu, Manang nggak pakai senter itu. Ya itu yang pas jalur itu penampakan. Arya sana. Bang Arya kan. Bang Arya melihat sesuatu dia kan. Iya. Nge, lu mau terus masak? Enggak, Ren. Dia naik, ngapain naik kan? Nggak mungkin kan dia naik lagi. Maafin Nge, enggak deh, ini bentar ceritain bawa aja udah. Wah, ini kayaknya sama nih, ada penampakan. Dia bilang gitu, apa nih? Enggak, ada ini. Oh yaudah, berarti sama nih itu kan. Saking ininya udah akhirnya saya agak lambatin dikit itu. Saya bilang jangan terusin dulu lah. Iya. Biar agak renggang dulu gitu kan. Baru deh kita jalan terusin kan. Ya, alhamdulillah nggak ada apa-apa kan. Dan santai. Cuma temen nih yang 2 ini yang masih kita khawatirkan kan. Iya kan. Sampai di bawah pun yang ranger itu ketemu saya kan. Pas saya kan agak mencar, saya ambil kiri tuh ketemu ranger yang pertama itu. Woi bang, katanya bang, oh iya udah turun semua, iya selamat semua, selamat bang, gimana? Dia nanya tuh, mau ringannya gimana? Alhamdulillah cakep pos 4 saya gitu doang kan. Cakep pos 4 gitu, dia ketawa aja. Udah saya turun ke bawah, udah ketemu sama ranger, udah istirahat aja pak, katanya istirahat dulu. Iya istirahat. Nah memang ya cakep juga itu, cakep. Antara Pos 3 dan 4 ya. Topnya cerme itu, topnya cerme di situ. Palutungan. Iya. Jalur rimbanya boleh, jalur rimbanya. Itu jalur rimbanya itu ya. Iya, zona rimba ZR. Nah, itu kalau maghrib istirahat lah. Istirahat sejenak, siapin senter. Iya, sebenarnya sih kita tanggung itu ya. Iya. Karena ini tanggung tuh ya kan, posisi maghrib di antara pos 4 dan pos 3 iya kan. Kalau saya sama Arya Sena itu posisinya sudah di pos 3. Bilang pos 3 itu masih terang waktu itu tuh. Saya beristirahat juga belum pakai senter. Nah, makanya saya lihat Randy udah pakai senter lagi, ngapain dong senter? Melipir kanan gitu Iya, kan. bukan jalur lagi, bukan jalur iya. lagi kanan kan. Bukan jalur, mau kayak gue salah jalur gitu. Tentunya emang
ya, membuang itu, membuang jalur. Iya. Karena sebelah kiri itu udah penampakannya udah hebat itu. Udah 3 lah penampakan. Nah, mereka coba mengarahkan saya coba buang dulu sedikit. Buang dulu halusinasi saya sedikit. Kalau memang mereka ya nggak apa-apa lah mereka. Kalau memang bukan ya tolonglah tampakan gitu. Ces ketemu udah lama-lama gubuk itu 3 belokan gini lah gubuk itu hilang, baru turun dikit baru saya panggil lagi kan. Nah, baru itu nyata. Mohon cepet yang pas ngambil itu dong. Yang jalur 4 dari pos 4 itu habis lewat terus kan pas hutan tuh. Nah, saya turun taruh carrier nah itu tuh terus nggak berani saya nengok ke belakang tuh merinding lagi nggak berani saya udah Kanan kiri nggak berani? udah nggak berani udah gede nih kan gua tuh merinding. Senter belum nyala, kalau senter baru nyalain kan ntar mati ntar ini kan wah tambah don tep wah mati lagi udah gemeter wah udah dah udah mati ini tambah gede nih brot aja gitu terus kayaknya udah ada nih kiri kanan udah begitu senter nyala dep alhamdulillah pakai senter langsung tuh bayangan semua bayangan dari senter tapi yang ini sih terus nih yang di belakang ini terus tapi bayangan depan tuh bayangan senter lama-lama diem mata saya segini gini udah gelap ya udah ketutup lah sama senter ini emang pos 4 cakep udah pas tengah-tengahnya itu udah agak turun saya berhenti langsung pakai senter itu udah jalan kayak apaan tahu kan saya antara takut dan ini datang udah pokoknya saya putusin saya harus ketemu teman yang di bawah 2 itu keputusan saya itu doang cuma penampakannya ya hebat itu penampakan ya mungkin teman juga sama ternyata gitu. Begitu saya tanya iya memang penampakan gubuknya itu boleh memang ada itu ya, Arya Sena juga ngeliat penampakannya juga sama setelah dia ketemu makhluk kan dia ketemu makhluk dia balik lagi nah itu kita kendorin kan biar kita nggak terobos mereka dulu ya kemungkinan mungkin nggak tahu udah ada apa di depan itu kan tapi ya kita kan lewatin maghrib dulu lah kita tahan dulu lah tahan dulu baru kita lanjut maghrib lewat lah berarti itu kan estimasinya maghrib lewat kan karena maghrib jatuhnya hampir 6:30 ya hampir 6:30 jam 7-an kita baru terusin jalan nah, itu kan masih ada cahaya kan masih cahaya sedikit kan itu kita sampai pos 1 jam berapa tuh ya? Kita sampai pos 1 itu jam 8.25 jam 8.25 itu ngebalap rombongan satu lagi yang di depan itu kita balap mereka sampai di bawah masih rame kan itu iya masih rame motor motor trail itu ojek ya dia yang mau turun ke base camp itu kan mereka kan dijemput di situ sampai nanya ini tendanya Kang iya oh iya udah nggak apa-apa aman gak istirahat aja sini nah itu tapi kan di perasaan ini belum tenang karena 2 orang teman kita masih di atas iya jadi kalau kita keputusin kita mau nyusul gitu kan gimana nih nanti kan takutnya mereka makanya kan jalur kan agak kepecah juga ya ada jalur evakuasi sama ini nanti kalau kita masuk sini ntar mereka karena gelap lewatnya jalur evakuasi malah nggak ketemu di jalur kan udah kita putusin beberapa jam dulu ya kalau saya hitung kan 1,5 jam kan saya bilang kan Ren di mana anak-anak di atas 1,5 jam gitu. Ternyata 1 jam 1 jam akhirnya kita turun setengah jam berarti mereka tertinggal 1,5 jam ternyata ya pas memang mereka 1,5 jam di waktu pos 1 tuh aman tuh wah pos 1 sih aman lah steril lah pos 1 apalagi langsung capek ya masak air dulu masak ya sesuai dengan target lah bisa ketemu air teh manis ya. Masak teh manis franchise Arya Sena masak nasinya ditinggal dia tidur saking lelahnya dia tidur nah, saya masak deh tuh gorengin ayam ayam masih saya goreng karena di pos 1 itu aman nggak ada babi gitu jadi ayam kita aman gitu walaupun udah saya tutup saya plastikin kan aman tapi nggak diganggu gitu akhirnya tunggu lama-lama juga mereka turun kan ketemu kan
kasih air teh manis anget ya, udah agak tenangan mereka kan, sama biskuit. Maka suruh makan nggak mau, istirahat tidur full. langsung. Ceritanya sama. Wah, nanti tuh cerita lagi dia. Mereka akan cerita mungkin ya. Insya Allah dia akan berdua itu cerita juga ya nanti. Coba kita tanya nanti dia, kalau menurut pengakuannya sama, penampakannya sama. Nah itu yang kita tanya itu. Saya bilang kan dia udah jalan tuh kan, udah jalan. Ya lumayan agak jauh juga kan dari kita, yang kita masih duduk kan. Iya. Saya masih ngulur waktu karena saya lihat ada sekelebat apa gitu kan di depan. Saya tahan kan, nah, sini dulu tunggu. Iya. Saya ulur kan. Betul. Di depan saya nggak mau bilang itu ada ini gitu, nggak ada kok. Ternyata yang ditemuin ya Arya Sena itu, dia berhenti kan, wah stop, langsung dia nyebutkan istighfar gitu. Nah, lu mau terusin? Agak Ren, dia balik lagi kan, duduk, ya, naik lagi deh ke atas. Dia apa nggak? Lihat penampakan. Iya, wah bisa ada penampakan ini. Itu kan, bilang bisa ngeliat sesuatu. Iya, gitu, ngeliat kan. Sesuatu. Apaan nge? Ntar aja dah. Biasa lah kita kalau ini jalur jangan dulu. Gitu. Udah. Ya dokter dulu, Om. Gini, nih Babe kayak apa jaketnya di gua. Gitu kan. Kita nungguin aja di sini gitu kan. Akhirnya kita briefing dulu kan, putusin kan voting kan. Karena nunggu Babe apa kita mau terus ke tenda kan. Udahlah. Kita Babe mah mental cakep lah, udah. Bagi Boy mau nggak asik dah gitu. Kita percaya deh, kita yakin oke lah. Nah, mudah-mudahan sih kita nggak disalahin ya, bukan karena kita egois gitu kan. Akhirnya kita putusin turun kan ke bawah. Nah itu udah saya lihat udah nggak ada apa-apa di depan. Saya lihat udah nggak ada apa-apa di depan, udah nggak ke bawah itu. Jadi ya agak saya ulur kan. Ntar dulu nang, speak aja kan gitu kan. Masih ke bawah nih, masih war yang tadi di zona rimba atas itu masih ke bawah saya itu. Memang di depan, wah ada apa di depan nih? Ya udah. Gitu akhirnya yang ditampakin kan Arya Sena. Tapi perjalanan kita tuh merinding-merinding juga masih ya. Wah lumayan. Tadinya mau biasa-biasa aja, tetap aja. Memang alam nggak bisa nggak bisa dibohongin. Mereka kita tetap gitu ya. Kita turun sampai jam berapa tuh nantinya? Di tenda ya? Tenda. Di tenda kita jam 8. Kita ngebalap orang dulu tuh ya? Iya, jam 8.25 itu. Jam 8.25. Hampir setengah 9. Nah, memang kita belum sholat maghrib sama Isya kan. Iya. Itu jalur. Iya. Itu kan saya turun, itu kan kalian berdua kan kemari kan. Kalau saya kan ke sini, ke kiri itu kan ketemunya. Ke kiri ketemu yang ranger yang lagi nungguin itu, dia yang lagi ngontek-ngontek. Dia manggil-manggil, kita lewatin 2 orang itu kan. Ketemu ranger tuh ya. Iya, aman lah mereka. Kalau di pos 1 mah aman kita lah. Iya. Tempat enak itu udah. Yang putusan kita udah tepat itu nge-camp di situ. Karena kondisi kita. Mungkin target kita pas Sanggrahan ya, di pos 6, tapi ya apalah daya. Harus di Cigowong ya. Tapi ya bagus lah untuk itu udah cakep itu udah deket air, udah pesta lah kita sama air deket, apa-apa deket. Udah enak lah. Terus buat TikTok juga kalau yang kuat cakep itu udah di situ udah cakep udah. Oke Bang Randy, mungkin ada pesan dan pesan lah untuk teman sobat-sobat Basecamp Plus nih, teman-teman pendaki muda. Ya buat pendaki muda ya, sobat-sobat Basecamp Plus, terutama yang arah Jabodetabek ya, itu pertama stamina ke Palutungan atau jalur Apuy atau mana aja itu stamina malamnya itu harus dijaga karena nggak bisa dibohongin gitu. lelah kita berjalan itu tolong kondisinya itu cakep gitu. Jadi sampai sana istirahat, tunggu pos dibuka itu jam 8 harus istirahat, benar-benar istirahat. Nah, benar-benar tidurnya plus gitu. Ada minum vitamin itu kan plus udah gitu. Yang kedua ya itu sama kondisi-kondisi alam itulah. Jadi waktu maghrib gitu kan diperhatikan gitu. Jadi
waktu-waktu yang memang alam itu udah pergantian itu ya Iya, kita istirahat. mesti ini. Lebih baik istirahat ya. Iya, lebih baik. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa ini. Karena memang meminimalisir. Iya. Pertama masuk pergantian kan antara gelap dan ini. Nah, itu kalau memang cuaca buruk juga pada saat-saat itu kan cuacanya buruk, istirahatlah. Itu jangan ditembus lah walaupun masih semangatnya gede ini. Itu aja buat jiwa-jiwa muda yang mau ini semua perbekalannya. Iya. Jangan Staminanya itu dijaga. manajemen air ya. Manajemen air, nah itu manajemen air ada sama sih semua, bukan kita aja kan, rombongan-rombongan lain juga sampai minum ini kan ditaker kan mereka sampai Botol, iya, karena survivalnya memang begitu sudah. Gitu. Jadi ya minimal basahin tenggorokan ya. iya, sampai ketemu lagi di tenda yang dia airnya sudah dipersiapkan di tenda. Gitu. Ya kalau bisa bisa manajemen air itu kan taruh tinggal itu lebih enak itu. Wah saya naruh air di sini. Iya. Kita yang tanda-tandain sedikit. Itu trik-triknya itu sih begitu sebenarnya. Oke, ada yang bisa ditambahin lagi apa? Kayaknya pengalamannya sudah dan pengalaman mantap jalur 4 pos 4 ke pos 3. Oke. Zona rimbanya oke. Di Palutungan ya. Gunung Cirimai via Palutungan ya. Oke. Bang Randy ya, terima kasih nih udah bagi-bagi pengalaman, ya bagi-bagi ya apalah everythingnya dibagi-bagi ya, pengalamannya ya gak. Paling penting itu kan bagi-bagi pengalaman ya, sharing-sharingnya ilmu ya. Oke, untuk sobat Basecamp Plus terima kasih untuk sudah menonton video ini dan support acara kita terus ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, terima kasih.